Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allah Ta'ala kita berkali ini Bapak Bila yang syaitan Lalu salam alaikum Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Yunas Akhrobatullah Ikhlakutina Sudah Akhlak Azzazaha Wa kami kembali jalan kaki dalam saat Wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Al-Jum'ah Ya Alhamdulillah 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 Wa'an anasu hadis yang nomor 154 Radhiyallahu anhu kalau bukan dengan Anas tentunya ini Anas bin Malik. Anas bin Malik itu salah seorang sahabat Rasulullah yang menurut catatan sejarah meninggal yang paling terakhir sendiri tahun 71 Hijriah dan ketemu pada Rasulullah kalau umur 15-16 antara 15 sampai 16 itu masih muda dan termasuk yang didoakan selain daripada itu nafas tentang kecerdasannya ini Anas bin Malik yang kemudian memberikan satu turunan yang namanya Malik bin Anas yaitu Imam Malik ini. Anas bin Malik ini berkata kalau Rasulullah SAW bersabda man kafa ghadabahu kafa lahu anhu adabahu. Orang siapa kafa ghadabahu yang menjauhkan marahnya atau menahan marahnya kafa lahu maka Allah akan menjauhkan daripadanya anhu adabahu yaitu azabnya. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Kitab Al-Awsat itu kitab karyanya Imam At-Tabari. Imam At-Tabari. Dan hadis ini memiliki syahid. Syahid itu penguat dari hadis Ibnu Umar. Kalau tadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, penguatnya ini dari Umar. Ibnu Umar. Oleh Ibnu Abu Jubair. Dalam kitab Tabrani juga Al-Fakir. Jadi syahid hadis ini sebenarnya dhaif. Al-Haistami berkata diriwayatkan dia oleh Abu Ya'la dalam perawinya ada Rabi bin Sulaiman Al-Azdi. Dia seorang yang lemah. Ibnu Katsir dalam takribnya juga mengatakan hadis ini gharib. Gharib itu sebenarnya masuk kategori hadis hasan. Hadis hasan yang hadis hasan, hadis ahad. Gharib itu termasuk hadis ahad. Hadis ahad itu tidak lantas dhaif. Hadis ahad itu takhrijnya menurut kaidah-kaidah ilmu hadis, apakah itu riwayatannya, apakah riwayatannya ketemu semua menggunakan kaidah-kaidah dalam mustalahnya. Karena itu hadis ahad. Jadi hadis ahad itu bisa digunakan untuk ujian. Hadis ahad itu paling kalau cerita tentang iwau, ngeten iki jenenge mutawatir Pak. Kunjul ke 10 jiwa 4 ngomong 10 pas 10. Ini dalam kita istilah hadis lebih daripada 10 itu dikategorikan hadis mutawatir antara 3 sampai 3 namanya masyhur.
Lah satu itu hadis ahad. Hadis ahad ini kalau kita kalian Mas Joko, kemudian Mas Bowo, terus sampai kepada saya jalur 4 ini hanya ya ini saja satu orang ya, itu jenis hadis ahad. Goreng demikian juga hanya sampai ke bab yang keberapa yang ahad itu aja. Ini juga tergolong hadis ahad hadis ahad. Untuk menentukan sahih tidaknya tadi sudah kita sampaikan dia tetap menggunakan ketentuan-ketentuan ilmu hadis. Namun demikian di sini sudah ditentukan, sudah dikatakan di dalam syarahnya Bulughul Maram ini ada sahihnya, ada penguatnya. Sehingga kita menggunakan hadis ini tidak apa-apa. Tapi kalau kita menggunakan hadis ini mengatakan mungkin kuat ini menggunakan hadis ini man kafa ghadabahu qafallahu anhu adabahu. Barang siapa menahan amarah, Allah akan menahan azabnya. Ini di salah satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi harus mengatakan bahwa ini hadis ini harus mengatakan begitu, tetapi ada sahihnya. Tapi kalau jenengan menggunakan hadis Anas ini, dan ini nanti menggunakan dasar yang tidak sahih, atau justru malah jenengan mengatakan dari matanya saja. Barang siapa yang menahan amarahnya maka akan ditahan azabnya di akhirat. Ini malah benar. Karena matanya kan jadi bisa dijadikan hujah karena ada hadis sahih, ada sahihnya, ada penguat hadis yang lain yang dia menjadi kuat, hadis ini menjadi kuat. Berarti rasa cerita Anas bin Malik mengatakan, Anas bin Malik mengatakan ini malah jadi masalah karena di sini justru matanya malah tidak apa-apa. Seperti ikhtilafi ummati rahmah, perbedaan pendapat di dalam urusan agama itu adalah rahmat, tidak masalah jenengan mengatakan begitu malah. Tapi jenengan di dalam hadis Rasulullah ikhtilafi ummati rahmah dalam ini itu dhaif. Kita harus mengatakan bahwa ini hadis dhaif. Namun ada keterangan. Namun demikian ini. Justru itu jadikan langsung slogan atau jadikan jargon. Jadikan jargon tidak masalah. Karena sumbernya yang kita ambil adalah matanya, bukan periwayatannya. Itu fikih dakwahnya seperti itu. Dalam dakwah kita tidak terjebak kepada mankan yang berdoa atasnya, yaitu atas Nabi Sallallahu. Jangan-jangan keterangannya ini sahih. Yang jadi masalah bukan di matanya, tapi ketika kita menyatakan Anas bin Malik tanpa menerangkan. Kadang-kadang ustaz-ustaz ini seorang ngerti, kuatan semangat, leru ini nyatanya kok sini. Kalau jadi orang ngerti naik leru, tapi kan bertanggung jawabnya dengan Allah tentunya. Nah, yang terpenting dari hadis ini adalah amarah itu adalah gejala hati untuk melakukan sebuah kekerasan. Dan amarah itu termasuk nafsu yang su. Karena amarah itu adalah bisu, amarah bisu, memerintahkan kepada keburukan. Dan apabila sebab-sebab kemarahan itu telah muncul, maka sukarlah bagi seorang untuk menahan dan menguasai jiwanya. Tapi apa Rasulullah pernah marah? Oh, pernah. Sehingga marah yang terkendali dan marah ada alasan secara syar'i yang terkontrol, sehingga tidak terjadi anarkis atau kekerasan, dan terkontrol bahwa marahnya itu tidak lepas begitu saja tanpa alasan, tanpa ada motivasi. Karena kadang-kadang sebuah ketegasan yang butuh suara yang lantang itu juga perlu di dalam rangka menyampaikan sesuatu yang krusial. Tapi pada intinya Rasulullah itu adalah lemah lembut. Pada umumnya Rasulullah itu perangannya adalah halim, perangannya adalah lembut dan sopan pada hari-harinya, setiap saatnya. Di sini maka seseorang yang telah berjuang melawan gejala hatinya amarah tadi,
ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar sesuai dengan kadar amalannya. Itu ketika menahan amarah. Tapi amarah itu apa ditahan, Pak? Ini bahasanya itu kapal. Jadi aja ditahan. Artinya ditahan itu diempet loh. Pengertiannya ya betul ditahan, tapi pengertiannya jadi diempet. Nah, di tempat akan menjadi gejolak batin. Gejolak batin maka akan berpengaruh kepada fisik. Menahan amarah ini nanti ini apa nih? Gula darah. Gula darah tensi. Tensi. Nek kurang bisa menjaga perasaan orang lain, ginjel, sing gak ginjel lagi nanti berarti kurang empati. Ini kita bicara batin pengaruh terhadap faal, fungsi faal. Tapi apakah kalau dibalik jangan dibalik nih. Apakah setiap sakit hati itu karena hatinya sakit ya bisa? Apakah setiap ginjalnya sakit itu karena disebabkan oleh itu ya bisa? Tapi jangan coba-coba jenengan sering menahan marah, betul akan berpengaruh, betul loh. Jangan sekali-kali jenengan kemudian tidak berperasaan terhadap orang lain, betul nanti ginjalnya kena, ginjalnya kena burung karuan belum aja sedaya. Wong sing tidak menahan perasaan, tidak berperasaan. Nah, kudu empati terhadap seseorang. Bahwa wis empati kok kena ginjal ya, berarti bukan karena itu. Wis berarti menjatahi fungsinya sudah tidak berfungsi karena umurnya ini. Jadi saya meyakini bahwa sampai hari ini bahwa setiap fungsi faal itu ada umurnya. Ya, sebagaimana umur kita ini. Ada kadang-kadang tidak ada sebab pun, apakah itu karena penyakit atau karena itu gangguan atau karena kejiwaan yang berpengaruh terhadap faal. Ini fungsinya orang berfungsi, bu jantungnya, bu paru-paru nih, bu di sana ada gangguan ini ya karena wis umurnya tadi. Sehingga yang meninggal itu ketika dibawa ke rumah sakit tidak ada penyakitnya, tapi fungsinya menurun ya satu-satunya jalan maka dokter hanya mengatakan kesuaya itu memang iya. Makanya sekali-kali aja jangan coba-coba tak tahan amarahku lah. Dan balasan Allah janjikan itu adalah berupa pembebasan dari azab dari kiamat ini. Pahala yang terbesar adalah ketika kita dibebaskan dari api. Sehingga orang yang menahan amarah, jadi kita perlu untuk mau ojo ditahan, artinya kita harus bisa memanage amarah. Kalau amarah ditahan nanti larinya kepada fungsi organ tubuh kita, kan dengan apakah itu pencernaan, rata-rata dengan pencernaan. Tetapi kita harus bisa menyalurkan amarah itu harus kita salurkan. Atau kalau kita salurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa manusia tidak tertahan. Kalau tertahan memang akan menyebabkan fungsi faal tadi berpengaruh. Maka kita harus bisa mengendalikan, memanage amarah, memalingkan. Ini teknis ya, teknis secara teknis saja, secara fisik saja, mengalihkan perhatian. Terus kemudian unggah pikiran, terus kemudian kita mengingat ilmu-ilmu agama yang telah kita ajarkan termasuk ini. Nah, tapi kalau berkaitan dengan spiritual ya awalnya itu ta'awul, dan teknologi, terus wudu, berzikir kepada Allah. Nah, itu harus kita lakukan kalau sedang marah. Dan tidak diragukan lagi bahwa balasan seperti itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar, yaitu dijauhkan dari azab neraka. Karena sesungguhnya barang siapa yang telah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia termasuk beruntung. Dalikal audul azim, itulah keuntungan yang besar atau itulah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu ketika kita dimasukkan surga dan tidak diazab di neraka. Telah disebutkan sebelumnya wasiat Rasulullah SAW kepada seseorang yang berkata kepadanya, wasiatkanlah sesuatu kepadaku, tetapi janganlah engkau banyak wasiat itu agar saya dapat mengamalkannya.
Maka beliau bersabda, janganlah engkau marah. Ini ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah ditanya seorang sahabat, maka wasiatkan suatu kepadaku, jawabannya Rasulullah, kamu jangan marah. Sekali lagi konteks-konteks ini kan ini kontekstual. Teks-teks semacam ini, kamu jangan marah. Kamu jangan marah kan memang perkataannya Nabi ditujukan kepada seseorang. Ditujukan kepada seseorang itu secara umum memang pengertiannya diambil umumnya bahwa kita jangan marah. Tapi apakah setiap nasihat jawabannya jangan marah dalam rangka mencontoh Nabi? Nyatanya apa? Nyatanya hadis tadi mengatakan ya Rasulullah nasihatilah saya. Maka Rasulullah menasihati jangan marah. Apakah kita akan normatif seperti itu? Agar ada mengatakan jangan marah, agar mengatakan jangan marah. Kita harus melihat konteksnya. Konteksnya karena sahabat ini simpang lemah berkaitan dengan amalnya dia adalah dia tidak bisa menahan amarah. Maka Nabi nasihatnya ya kamu jagalah amarahmu. Dari sisi yang lain Nabi pernah berkata nasihatilah saya. Jawabannya tidak ini tidak jangan marah tapi berkatalah jangan bohong, jangan bohong. Pernah juga sehingga kontekstual sekali ini kalimatnya Nabi ini. Intinya kalau kita ambil secara umum bahwa kita jangan secara umum ya. Konteks kondisi-kondisi tertentu kan kita boleh marah. Nah di 1528 itu dua orang yang memaki-makian itu apa yang mereka katakan, tetapi kesalahan atas yang mulai selama yang teraniaya tidak melewati batas. Selama yang teraniaya tidak melalui batas, ini kan yang teraniaya kan ini balas unek-unek gitu, memaki-maki jadi marah. Di sini kan tidak ada yang dipersalahkan konteks ini, hanya selama yang teraniaya tidak melalui batas. Jadi awal dhewe nek dimarahi wong, genten marah genten, genten balik masuk genten. Kira masalah bicara fikih, orang masalah. Ini jangan sampai melampaui batas melewati besarnya dia marah kepada kita. Dan ketika terjadi marah-marah begitu, maka yang dosa, yang bersalah adalah yang pertama mulai. Jenengan dimarahi tidak ada masalah, jenengan benar tapi dimarahi bukan dibully, didolimi, di prank, kawan mesum, jangan buka timbalas itu. Maka di sini hadis ini syaratnya adalah kemarahan jenengan yang tidak punya kesalahan memarahi dia itu adalah hukuman bagi dia di dunia. Hukuman wong sing dolim terhadap orang yang tidak terdolim, orang yang tidak melakukan kemaksiatan, kemudian membalasnya sebanding dengan apa yang dia dolimi, maka itu adalah hukuman bagi dia. Jangan bilang hidup kan rakyat Banten ternyata memang sertifikatnya ditahan dong. Aku sedang wakuan. Rakyat marah orang masalah. Masalahnya harus sebatas sebanding karena dia sudah didolimi gitu. Nah, repotnya kalau sudah masa ini kan kendaliannya susah kan. Agama kan mengajarkan sebanding. Nah, kalau kita bicara akhlak yang baik, kalau kita bisa memberi maaf kenapa? Nah, kalau kita bicara tentang akhlak, kalau masalah fikih boleh. Kalau kita bisa memberi maaf, kenapa tidak memberi maaf? Bahkan perintahnya untuk memberi maaf. Karena makna marah itu biasanya tak terkendali dan ini yang banyak akhirnya jadi anarkis. Ini waris manajemen massa. Tapi kaitannya ada sosiologi massa, ada psikologi massa. Dari siapa yang bilang dia tahu psikologi massa. Tapi kaitannya dengan perusahaan pabrik kan fungsi-fungsinya kan. Nah ini kuliahnya diajari psikologi massa. Kalau sosiologi massa nangani masyarakat, kalau nangani masalah kejiwaan seseorang. Nah ilmu psikologi itu bicara atau ilmu yang mempelajari tentang kepribadian secara person manusia. Nah sosiologi itu adalah bicara tentang kepribadian secara person dan kolektif. Di sini sosiologi. Telah disebutkan sebelumnya wasiat Rasulullah SAW kepada seseorang yang berkata kepada wasiat kepada Rasulullah. Telah disebutkan bahwa hadis itu dapat diartikan dengan dua pengertian. Jangan kau perturutkan kemarahanmu, tetapi berupayalah untuk dapat meredamnya. Jauhkanlah dirimu dari segala hal yang dapat memancing amarah.
Itu hikmahnya bisa diambil dari hadis tadi. Nah, hadis berikutnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu an Abu Bakar As-Siddiq qala Rasulullah SAW layat kulul jannah khotun, tidak masuk surga seorang itu wala bakhilun, dan tidak seorang bakhil, wala saikul malak, dan tidak si jahat menguruskan terhadap tanggungannya. Atau jauh Tirmizi wa farqahu hadithin wa fi isnadi ta'if, dan pada isnadnya ada kelemahan. Dia jadikan dua hadis, tetapi di isnadnya ada kelemahan, ada kelemahan di sanadnya. Kelemahannya ada pada sanad. Nah, di sini lemah Ibnu Hajar itu yang mengarang dan juga berkata ini. Ibnu Hajar Asqalani berkata, dilihatkan oleh Imam Tirmizi, beliau menyatakan bahwa hadis ini hasan. Tetapi di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Sodaqah bin Musa. Imam Adzali berkata tentangnya, beliau adalah seorang yang lemah, tetapi hadis-hadis lain yang mendukungnya. Banyak hadis-hadis yang lemah juga, bukan hadis kuat. Ini hadis kuat sahih tadi nih. Ini hadis kuat, ini hadis lemah, hadis yang lain semakna tetapi kuat, jadi sahih. Tapi kalau ini adalah hadis lemah, semua lemah, berkaitan dengan ini lemah kabar. Tapi lemahnya tidak lemah kepada lemah yang parah, lemahnya ringan-ringan, ini oke. Maka ini hadisnya jadi hasan. Hasan li. Tapi hadisnya lemah semua, hadis riwayat. Kaba adalah khodak yang berarti menipu. Malakah adalah kamus, dalam kamus artinya al-muhid. Itu malakah definisikan sebagai sifat yang mengakar kuat di dalam dirinya hingga menjadi watak dan kepribadian. Di dalam agama kita watak itu bisa diubah, dengan agama. Tapi merubah watak itu tidak sesederhana itu merubah apapun. Di paling aneh itu merubah watak, karena merubah watak itu kita akan menghadapi sesuatu hal yang berat. Jadi kita akan menghadapi guncangan jiwa. Ketika kita merubah akal di awake dhewe berakhlak sing senengane guyon dadi guyon. Guyone kelihatan Mas. Guyone kelihatan dadi orang sing ora guyon itu guncangan jiwanya luar biasa. Ngantek iso anxiety disorder ya. Anxiety disorder itu menjadi salah persepsi terhadap diri kita sendiri sehingga bisa sakit jiwa, takut berlebihan, sedih yang berlebihan, terus kemudian menyalahkan diri kita yang berlebihan gitu. Terus orang ngerti apa-apa yang susah banget lah. NCT disorder yang semacam itu akan bisa seperti itu. Hadis ini dijelaskan akan 3 buah sifat buruk yang akan menjadi sebab diharamkannya pelaku dari 3 sifat itu dari surga. Hal ini menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut dimasukkan ke dalam dosa-dosa besar. Senajan ini dimasukkan dalam dosa besar, tapi ini masih, kalau kita ada hadis itu kan yang dosa besar, betul-betul dosa besar yang tidak bisa lain kecuali hanya dengan tobatan nasuha. Dosa besar yang tidak dengan tobatan nasuha, tetapi akan hilang dengan terhapus dengan tambuha, dengan amal baik. Atapi saya tampil kesanatan, ikuti amalan buruk dengan amalan baik tambah, maka akan menghapus amalan baik itu terhadap amal kemaksiatan, amal buruk itu secara otomatis itu dosa-dosa selain daripada dosa-dosa yang besar tenanan. Dosa besar tenanan itu syirik, kemudian membunuh orang tanpa hak, kemudian zina, kemudian durhaka kuali sih.
Sirik dulu, durhaka terhadap orang tua, kemudian membunuh orang tanpa berzina. Sumpah palsu ini melakukannya dengan tadi penipu. Sehingga empat ini yang dikategorikan, semua hadis redaksinya empat ini tidak terbalik. Jadi sirik, menurut durhaka terhadap orang tua, lalu membunuh orang tanpa hak. Terus kemudian belum untuk empat ini zina. Zina dengan hak murah enak mas. Zina dengan hak. Zina, sidik pun tetap zina mas. Zina. Ini terus kemudian sumpah palsu atau menipu. Ini bolak balik. Kami termasuk yang tersebut di dalam hadis ini menipu dan aneh sehingga termasuk dosa besar. Ini disebut karena sesungguhnya barang siapa yang telah diharamkan dari surga maka sungguh ia telah melakukan dosa besar. Di antara dosa besar sifatnya itu adalah pertama, orang yang gemar menipu dan tidaklah ia hidup kecuali dengan menipu dan berbuat curang kepada manusia ini jadi penipu. Maka sering saya katakan karena saudara kita itu dia tidak menipu, sementara bukan karakternya dia penipu, maka jangan dianggap penipu, jangan dihukumi dia sebagai penipu. Bercanda. Alon-alon bijak. Yang nak wis penipu tenang. Orang ngedar delengke, orang ngedar delengke kan dihukum, dilaporke, dipidanakan karena dia sudah menipu. Makanya yang namanya kita harus menutup aib orang saudara kita itu hal yang simpel, nomor siji sing dia itu melakukan kesalahan. Kamu kalau kesalahan itu bukan dari sifat dia yang bukan tabiatnya. Bukan tabiatnya. Kan apa tahu melakukan ini putus mas? Rani ngaku, rani ngaku. Itu bukan penipu, dan itu ditutup. Nek pas nanti gunanya bocah dikandani. Kan enak uang juga kan? Yang tahu mencuri, tahu tak mas? Tahu. Aku ya tahu. Mencuri gedang, saya cilik jadi tebu. Nah, tebu lama, jambu, pelan. Oke. Dua. Tebu yang jelas tebu ini ada dibuang kok kalau saya bulan balik dialeni nih ya dibuang kok nih kalian ceburnya senjang nih gitu kok galai jadi iskak enak maka itu harus ditutup tandai dan kemudian dinasihati diajak dan sengaja. Kalau memang dia pekerjaannya seperti itu, keterangan yang di atas ini, seseorang yang gemar menipu dan tidaklah hidup kecuali dengan menipu. Berarti memang inilah penipu. Ia mengambil harta orang lain dengan berbagai macam jenis tipuan. Koruptor, biar korupsi, biar korupsi, itu koruptor. Ia menipu orang yang akan dinikahi misalnya. Ia dengan menampakkan kebagusan dalam beragama kaya seperti ini contoh saja. Maka menipu itu bisa dilakukan dengan berbagai macam dosa. Kedua, sifat batil. Pada kesempatan yang lalu telah disebutkan beberapa dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma tentang tercelanya sifat ini. Ijma di sini ijma ulama nih, di syaratnya di sini. Kalau di Muhammadiyah, ijma ulama itu tidak dijadikan dasar metodologi untuk menetapkan hukum. Yang dijadikan dasar di Muhammadiyah itu Al-Quran, Sunnah, ijma sanad. Tidak. Yes, tidak. Tidak. Kias dijadikan hukum di dalam urusan bukan ibadah. Mengenai Muhammadiyah. Jadi sumber agama itu dengan Muhammadiyah menurut Al-Quran dan Sunnah titik. Metodologinya tadi bisa ijma, bisa qiyas, dan ijma'nya ijma syahadat. Bisa qiyas, bisa iktisam, bisa masalah wal musalah wal masalih. Di Muhammad itu. Jadi Al-Quran dan Sunnah titik. Kalau di Nahdlatul Ulama kan sumber-sumber agama Al-Quran, Sunnah, qiyas dan ijma'nya syahadat. Ini juga. Sekali lagi itu metodologinya.
Dari seluruh ulama telah sepakat akan keharamannya jika pemanggilan itu telah menghalangi seorang untuk mengeluarkan zakat. Ya. Menghalanginya untuk memberi nafkah yang cukup kepada orang yang ada di dalam tanggungannya. Ya. Dan menghalanginya untuk menginfak. Ya. Sebagai harta yang wajib untuk dia infakkan. Ya. Itu haram semua. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika ia enggan untuk memberi nafkah yang cukup kepada orang lain yang berada di dalam tanggungannya. Ya. Ini belakang soal kurban. Awal kurban sapi. Kurban sapi. Ojo kurban sapi. Wis entak iki kurban dosa aku sama berdosa uang. Udah rasa sesuk wae, berarti kan ada dhewe halangi tadi. Ora saja iki sesuk ae dosa betul. Besok. Hah? Besok. Kembali kepada konteks ini tadi, hukumnya kurban mau sesuatu yang wajib atau betul? Kalau yang punya wajib. Nah, ketika nek ora wajib jenengan menghalangi ora dosa, tetapi jenengan berakal buruk, berakhlak buruk ngene. Tapi ketika jenengan menghalangi zakat, jadi zakat saya itu untuk kamu puasa zakat dah itu tidak kok liyan sih zakat itu sebenarnya lupuk, bisa betul? Dosa, tapi zakatnya wajib. Nek menghalangi seperti itu dampaknya apa sing dilada tadi? Normatif sampai kepada susuk wae. Kadang ini sunah toh ora masalah. Susuk wae saiki diceleni disimpen sing susuk niku ora dosa. Hanya dampaknya apa? Nek dampaknya akan menjadi lebih buruk. Kita akan mendapatkan dosa karena dampaknya tidak ada dampaknya. Kita menghalangi ngandani itu ora masalah. Sebatas fikih tidak masalah. Sebatas fikih. Tapi nek kembali ke akhlak kan kita bicara akhlak nih. Bicara akhlak itu kan awalnya dia harus bersegera beramal. Amal itu harus segera wasari ilama firotina. Al-ayat satu sih. Jadi beramal itu harus disegerakan. Amanat itu harus disegerakan. Amal baik itu harus disegerakan. Kenapa harus disegerakan? Kenapa harus disegerakan? Karena Allah Subhanahu wa taala lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fatana kakak batiku bil amal. Kemudian dagang dia beramal. Batiku bil amal. Al fatana kakak ta'ala muslimun yusbihu mu'minan wa yamsi kafiran wa yamsi mu'minan wa yusbihu. Dan mereka menjual urusan dunia dengan urusan hadis itu begitu. Hadis ini sahih. Dan Rasulullah mengatakan di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda diulang-ulang berkaitan dengan itu apa? Mengingatkan dataran mengingatkan tentang al-bidah. Berarti beramal dan daging beramal. Karena fidah itu akan datang. Fidah itu macam-macam, Pak. Jadi wujudnya bencana alam. Loro bebendu. Bapak COVID ini. COVID itu apa namanya? Sehingga beli gitu, nah lagi. Bapak namanya? Yo bapak. Ini bapak ini rekayasa loh. Kan di dalam Islam tetap bapak. Ini bapak yang direkayasa. Sing itu kita ini tetap jadi bapak. Wah, ini bapak tuh. Saking pinter Islam dari bapak kan wajar. Ini nggak terbaca ini dibalik nih. Akan bersuntikan sama sing disuntik. Disuntik Joko kabeh iki. Harapmu. Minggu giliran. Oh no, bencana alam, kemudian wabah, bebendu, apa terus, no? Peperangan, paten kinagel. Kedua, rusaknya pemahaman agama. Nah, tekan rusaknya agama, utawa wabah kemarin, awake dhewe alhamdulillah orang-orang Muhammadiyah itu sregep sholat, sregep ngaji. Begini pas eneng Covid awake dhewe sholat ning masjid ora. Bisa nggak dilihat dia lagi harus polisi nggak iso terus harus metu orang iso arahnya orang iso nek orang beramal so dunia nek pantai rusak tenang kita akan beramal sudah susah
Nah, mengenai bagi kenapa kita harus bersegera beramal? Karena fitnah itu pasti datang. Repotnya kalau fitnah itu tidak jauh, wamin fitnah itu masih fitnah yang paling besar itu adalah kiamat. Tetapi yang tidak kalah hebatnya itu adalah dajjal. Dajjal itu karena fitnah itu dunia itu akan seperti kiamat. Gambaran luar biasa. Namun dajjal menenggalkan keterangan hadis ini dajjal itu sudah tercapai. Sudah ada. Dan dia datang hanya akan pada saatnya. Ketika pada saatnya muncul orang datang, pada saatnya muncul itu didahului dengan zaman yang penuh hoax. Zaman penuh hoax. Ijazah asli, ngomong asli. Balik juga. Ijazah asli orang asli kan jujur ini kan. Ngaku kok kan. Umpamane ngomong lagi ra ngerti cerita. Sing ngangli sing nglakoni. Lakon lupa susah. Ya, nanti rasa diceritain. Susahnya sih. Zaman hoax, oke saya ini itu hoax itu apa? Didahului dengan itu. Terus menanggulangi dajjal terus bilang dia caranya awal dia menanggulangi dajjal pasti muncul pada saatnya. Karena itu sudah disunahkan oleh Nabi dalam Al-Qur'an. Wong do digunakan. Kalau itu ahad pagi kemudian dajjal itu pasti datang. Sing carane satu-satunya yang bisa menahan agar kita tidak terjebak pada fitnah masih dajjal. Salah satu di antara selain doa pada apa jenis tasawuf akhir itu adalah apa? Perang dengan dajjal, langgar pak, sing iso ngalahkemu Imam Mahdi kalau Nabi Isa alaihissalam. Awal dia ada pasukannya yang dunia pasukannya sesuai dengan Palestina. Ayo dia mangkat piye ora duwe. Ayo tadi pasukannya piye 313 jumlahnya itu ora mungkin monggo 313. Paling aman dah itu. Satu-satunya dajjal itu tidak akan mampu melawan orang yang imannya benar. Mengenai yang paling penting awal di saat ini bagaimana kita harus beriman yang merasa datang. Jika ciri dajjal itu sudah ketemu, karena kalah. Ciri dajjal sudah ketemu, wong pinting, wong cendak, pelipel. Cak siji ketemu genah kalah sama, main kayak kecekel. Pemuding wis ada. Nuding itu apa yang dia apa sih dikarepin itu ancur-ancur apa? Itulah fitnah kiamat. Sing kalah dia dengan orang yang maka usaha kita cukup kita rasa umet-umet mikir ngapal ke dajjal kalau ini ya pakai orang di wacana ini. Tapi yang paling pokok adalah kita beriman, berilmu. Berilmu yang benar itu rasakan kerebutan bener, sing bener gonku malah keliru. Sing salah kowe ya malah keliru. Kita sama-sama berlomba-lomba untuk mencari kebenaran dengan cara ikhlas dan macam-macam. Dengan diikhlaskan, beramal yang baik, kaki dari beramal tadi. Dosis yang bongkar sebetulnya beramal. Kalau diceritakan ada ulang tahun ada ngaji kan gitu. Paling tidak kan seperti itu. Paling tidak kalau kita di Muhammadiyah itu sudah mencukupi bahwa kita ada pada posisi kebenaran. Hanya kita bisa kita tinggal berlomba-lomba di dalam memperbaiki amal kita untuk lebih ikhlas lagi, lebih takwa lagi kepada Allah. Intinya saya ngaji itu yang penting menjadi orang yang bertakwa, bukan menjadi orang yang bertakwa. Kita kena terdoa yang kita melakukan kurang juga terus assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dongo. Tas